warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elova Ekatul Himah dengan NRP 50162211120 dari Departemen Teknik Geomatika ITS. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas akhir saya dengan judul Analisis Perubahan Wilayah di Pulau Lombok menggunakan indikator Urban Heat Island dari satelit Landsat 9. Untuk itu, saya akan membahas 4 outline utama pada kesempatan kali ini yang meliputi pendahuluan, lalu ada metode, yang ketiga adalah hasil, dan terakhir adalah penutup. Untuk itu, saya akan membahas sedikit pendahuluan dari topik saya sendiri. Latar belakang dari topik saya yaitu meliputi dari Urban Heat Island sendiri merupakan fenomena meningkatnya suhu di kawasan perkotaan dibandingkan wilayah sekitarnya. Nah, hal ini juga akibat dari penggunaan lahan, berkurangnya vegetasi, dan meningkatnya aktivitas antropogenik menurut Triandana dan kawan-kawan pada tahun 2024. Selain itu, BMKG juga melaporkan bahwa sekitar 20% wilayah perkotaan di Indonesia itu menunjukkan nilai land surface temperatur yang relatif tinggi. Nah, hal ini tercatat terutama terjadi pada area yang terbangun dan minim vegetasi. Tercatat juga pada WMO atau World Meteorological Organization pada tahun 2023, tahun itu merupakan tahun terpanas dengan anomali suhu global mencapai 1,45 derajat Celcius dibandingkan era pra-industri. Jadi sejauh ini 2023 itu merupakan tahun terpanas. Memang topik Urban Heat Island sendiri juga telah banyak diteliti untuk mengidentifikasi fenomena UHI di kota-kota besar seperti Jakarta, Padang, Semarang, dan Surabaya. Namun juga masih disayangkan bahwa masih adanya keterbatasan penelitian untuk wilayah seperti Pulau Lombok dan sekitarnya. Maka dari itu, pada penelitian kali ini bertujuan untuk menganalisis distribusi spasial UHI serta melihat korelasinya dari NDVI dan intensitas cahaya malam yang didapatkan dari Citra Fierce di Pulau Lombok pada periode 2021 hingga 2025 menggunakan Landsat 9 yang akan digunakan atau diolah menggunakan Google Earth Engine. Untuk itu, saya memiliki 3 rumusan masalah utama. Yang pertama adalah bagaimana pola perubahan persebaran tutupan lahan dan variasi UHI secara spasial di Pulau Lombok menggunakan data citra satelit Landsat 9 level 2 collection 2 pada periode tahun 2021 hingga 2025. Yang kedua, bagaimana hubungan antara perubahan Urban Heat Island dengan perubahan NDVI secara spasial di Pulau Lombok selama tahun 2021 hingga 2025. Dan rumusan masalah yang terakhir yaitu terkait bagaimana keterkaitan antara perubahan Urban Heat Island dengan perubahan intensitas cahaya malam yang didapatkan dari Citra Fierce secara spasial di Pulau Lombok pada tahun 2021 hingga 2025. Untuk itu, saya membatasi masalah dari rumusan masalah yang saya dapatkan, yakni dibatasi melalui wilayah kajian yang menggunakan keseluruhan Pulau Lombok dengan meliputi 5 wilayah, yakni ada Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Timur, serta Barat. Kemudian analisis fenomena Urban Heat Island ini akan dianalisis keterkaitannya dengan perubahan NDVI dan data VIR secara spasial. Dan yang terakhir, data yang digunakan berupa citra satelit Landsat 8 Collection 2 level 2 untuk tahun 2021 dan Landsat 9 Collection 2 level 2 periode tahun 2022 hingga 2025 yang semuanya diolah menggunakan platform GEE atau Google Earth Engine. Untuk itu, saya akan membahas itu mengenai metodologi yang saya gunakan selama penelitian ini berlangsung. Untuk lokasi penelitiannya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di 5 wilayah di Pulau Lombok, dengan di sini juga saya memakai alat dan bahan. Yang pertama adalah untuk perangkat pengolahan datanya, saya menggunakan GEE atau Google Earth Engine, kemudian ada Microsoft Excel, serta ArcGIS Pro. Kemudian yang kedua ada alat pengukuran suhu, yaitu di mana saya dapatkan dari 2 stasiun BMKG NTB dari Stakim dan Sigerongan. Yang keduanya berada di Lombok Barat. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada alat pendukung, yaitu laptop pribadi saya. Untuk bahannya yang pertama ada data satelit. Nah, ini meliputi 3 citra. Yang pertama itu untuk mencari suhu serta NDVI-nya menggunakan citra Landsat 8 untuk 2021 karena keterbatasan atau ketersediaan data. Kemudian untuk Landsat 9 untuk collection dan levelnya menggunakan collection 2 level 2 pada tahun 2022 hingga 2025. Untuk data pembandingnya yang saya dapatkan dari data suhu AWS atau Automatic
Weather Station, yaitu dari BMKG NTB yang sudah saya sebutkan tadi, dari stasiun Staklim pada tahun 2022 hingga 2025, serta stasiun Sigerongan pada tahun 2023 hingga 2025. Dan data batas administrasi Pulau Lombok yang bersumber dari BIG. Nah, data-data tersebut saya gunakan pada bulan Juli hingga Agustus saja di setiap tahunnya. Kemudian di sini saya akan membahas sedikit pengolahan yang saya gambarkan pada flowchart atau diagram alir di sini, yaitu dari mulai pemrosesan, kemudian saya melakukan studi literatur terkait penentuan wilayah tadi, Pulau Lombok, serta metode-metode yang bisa saya gunakan dan variabelnya. Kemudian saya melakukan akuisisi data, yakni untuk pengecekan ketersediaan data terkait dari citra yang akan saya gunakan serta data pembanding AWS tadi. Kemudian selanjutnya yaitu untuk batas administrasi Pulau Lombok itu saya menggunakan data SHP yang diinputkan ke dalam GEE lalu dikonekkan atau disimpan di dalam GEE agar mudah dipanggil seperti itu. Lalu di sini ada 3 data seperti yang sudah saya sebutkan, ada data untuk citra malamnya menggunakan FIRS, kemudian ada citra Landsat 8 tahun 2021 dan Landsat 9 pada tahun 2022 hingga 2025 menggunakan collection 2 level 2 untuk keduanya periode pada bulan Juli hingga Agustus. Nah, yang terakhir yaitu data pendukung dari data suhu udara dari 2 stasiun AWS BMKG. Kemudian di sini ada kuantifikasi data untuk data FIRS-nya. Lalu untuk data citra Landsatnya saya melakukan processing awal itu difilter kurang dari 20%. Lalu setelah itu saya mengkonversi suhu dari Kelvin ke derajat Celcius. Untuk itu, setelah itu saya mengkomposit tahunnya, lalu didapatkan dari data suhu itu, didapatkan dari LST menjadi threshold, yakni UHI gitu. Lalu yang kedua yaitu data yang didapatkan atau hasil yang didapatkan yaitu NDVI. Lalu keduanya akan diklip sesuai area AOI beserta data citra malamnya. Setelah itu, ketika sudah didapatkan, saya akan menganalisis secara statistik, kemudian untuk membandingkan per wilayah agar mudah, yaitu analisis per wilayah dan temporal pada tahun 2021 hingga 2025. Lalu dilakukan analisis spasial menggunakan data tambahan yaitu data pembanding grafik tahunan suhu udaranya, kemudian dikorelasikan dan interpretasi dan dihasilkan peta hasil UHI atau UHI, peta hasil NDVI, dan peta hasil FIRS. Setelah itu, ketika sudah didapatkan ketiga peta tersebut, saya akan menganalisis hasil serta pembuatan laporan dan selesai. Kemudian di sini ada rumus-rumus utama yang saya gunakan. Saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu saya mendapatkan peta hasil persebaran LST di Pulau Lombok. Yang di kiri adalah didapatkan untuk tahun 2021 dan yang di kanan merupakan peta LST di Pulau Lombok pada tahun 2025. Di sini dapat dilihat bahwa memang daerah-daerah yang panas didapatkan di daerah pesisir utara Pulau Lombok dan di Kota Mataram serta di ujung Lombok Timur. Seperti itu. Nah, ketika di tahun 2025, nah di sini ada peningkatan di Kota Mataram. Namun untuk di pesisir utara di sini itu terlihat ada sedikit penurunan ya. Dan di sini juga ada terlihat perbedaan atau penurunan suhu seperti itu. Nah, di sini untuk klasifikasi kelas LST-nya sendiri yaitu saya menggunakan 6 warna untuk membedakannya. Ada hijau tua, hijau muda, hijau pupus, kuning, jingga hingga merah. Nah, di sini mengindikasikan tentang suhunya pada 16 hingga 25 derajat Celcius, 26 hingga 32 derajat Celcius, 33, 34, 35, 37, 38, 40 hingga 41, 48 yaitu daerah yang memiliki warna yang paling tua ya, seperti itu. Dikutip dari Saputra tahun 2023. Nah, kemudian di sini saya dapatkan hasil dari LST yang memang seperti yang saya sebutkan sebelumnya. LST itu diperoleh dari band 10 dari Landsat 8 ataupun 9 dengan konversi DN dari Kelvin ke Celcius seperti itu. Nah, memang di sini terlihat bahwa Kota Mataram itu memang konsisten tertinggi dari tahun 2021 hingga 2025 dengan nilai mediannya itu sebesar 36,68 derajat Celcius pada tahun 2021. Dan pada tahun 2025 itu dia mengalami kenaikan 2 poin atau 2 derajat dari 36 ke 38,07 derajat Celcius pada tahun 2025. Untuk daerah terendahnya atau wilayah yang memiliki LST terendah terdapat di Lombok Utara yaitu sebesar 27,38
derajat Celcius pada tahun 2022 akibat vegetasi yang cukup rapat di Gunung Rinjani. Memang di Lombok Utara tadi, seperti yang saya bilang, di sebelah sini itu merupakan pegunungan Rinjani seperti itu. Kemudian untuk threshold UHI-nya, memang dilakukan penghitungan per tahunnya dengan menggunakan Mayan LST ditambah setengah standar deviasi seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dan ini dapat berkisar pada suhu 32,45 hingga 34,93 derajat Celcius. Pada tahun 2022, ini memang dapat dilihat ya bahwa memiliki nilai terendah yaitu sebesar 32,45 derajat Celcius saja. Di tahun 2022 ini, dia itu terlihat bahwa wilayahnya itu lebih dingin dibandingkan tahun-tahun lainnya, seperti itu. Dan pada tahun 2021 itu, memiliki threshold tertinggi sebesar 34,93 derajat Celcius. Karena memang kemaraunya itu paling kering dalam periode Juli hingga Agustus. Saya mencoba untuk membuat profil melintang, yaitu dari barat ke timur atau timur ke barat, dan didapatkan 5 tahun. Di sini tahun pertama itu 2021 dan yang terakhir 2025. Nah, di sini didapatkan memang ada kawasan terbangun yaitu Kota Mataram itu memang selalu membentuk puncak suhu. Memang di sini dapat dilihat ya, memang di bagian kiri atau merupakan Kota Mataram itu dia tuh suhunya tinggi gitu. Nah, selain itu di bagian timur di sebelah timur Lombok itu merupakan secara topografi di sana itu merupakan daerah gurun. Jadi di sana itu juga mengalami kenaikan suhu pada bulan Juli hingga Agustus. Maka dari itu jika dilihat pada profilnya memang di daerah barat atau Kota Mataram ini dia itu mengalami kenaikan lalu cukup konsisten ya, stabil, kemudian mengalami kenaikan lagi di timur seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu merupakan peta hasil persebaran UHI di Pulau Lombok. Nah, di sini juga didapatkan bahwa memang di Kota Mataram itu tertinggi jika dilihat dari pulau petanya pada tahun 2021 itu memiliki nilai UHI yang lebih tinggi dibandingkan 2025. Jadi sesuai dengan peta LST yang didapatkan sebelumnya. Nah, di sini saya mengklasifikasikannya. Ini warna abu-abu itu merupakan wilayah bukan UHI dengan rentang suhunya itu kurang dari 0 derajat. Kemudian ada warna kuning yaitu memiliki kelas rendah dari 0 hingga 1,5 derajat. Kemudian diwakili jingga untuk mengindikasikan nilai sedang yaitu sebesar 1,5 hingga 3 derajat Celcius. Dan merah itu merupakan indikasi dari kelas tertinggi lebih dari 3 derajat Celcius. Jadi dapat dilihat bahwa Kota Mataram itu pada tahun 2021 itu mengalami atau mempunyai nilai UHI yang tinggi tapi cukup ada nilai yang sedang seperti itu. Tapi di tahun 2025 dia mengalami kenaikan jika dilihat dari peta saja secara spasial ya. Dan wilayah bukan UHI di Pulau Lombok itu memang cukup besar mengingat bentuk Pulau Lombok yang memiliki pegunungan aktif. Namun Pulau Lombok itu memang sebuah pulau kecil dan hal ini tuh memang mempengaruhi persebaran dari nilai UHI atau suhu di pulau tersebut seperti itu. Nah, di sini didapatkan untuk besaran dalam bentuk HA atau hektar. Di sini diambil sampel pada tahun 2021 dan 2025, didapatkan bahwa memang Kota Mataram itu satu-satunya wilayah dengan median UHI positif konsisten. Deh, seperti yang saya sebutkan tadi, dari 0,19 hingga 3,13 derajat Celcius. Dan UHI tinggi Kota Mataram itu pada tahun 2021 itu sebesar 115,188 hektar dan mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebesar 75% menjadi 201,400 hektar. Nah, di sini dapat dilihat ya bahwa Kota Mataram ini UHI-nya itu sebesar seperti ini, kemudian mendapati nilai lebih seperti itu. Yang paling kecil yaitu berada di Lombok Utara, seperti yang saya bilang sebelumnya, itu dia memiliki nilai non UHI terluas. Ini juga membuktikan bahwa peran vegetasi di pegunungan itu memang berfungsi sebagai pendingin alami, seperti itu. Jadi dia bisa menurunkan nilai atau suhu panas di suatu wilayah. Kemudian selanjutnya yaitu peta hasil persebaran NDVI di Pulau Lombok pada tahun 2021 hingga 2025. Nah, di sini saya hanya mengklasifikasikannya menjadi 5 kelas. Saya mengklasifikasikannya menjadi 5 kelas seperti yang saya sebutkan sebelumnya.
Untuk nilai kerapatannya itu dari kurang dari 0 untuk badan air, lalu sangat rendah dari dengan kerapatan 0 hingga 0,2. Kemudian ada untuk kuning 0,2 hingga 0,4. Lalu dilanjut untuk nilai sedangnya yaitu 0,4 hingga 0,6, dan lebih dari 0,6 itu memiliki kerapatan yang sangat tinggi dari Lee et al. Tahun 2020. Seperti itu. Dan dapat dilihat bahwa dari nilai mediannya pada tahun 2021 itu memang yang mempunyai nilai vegetasi yang paling rendah itu di Kota Mataram, dan yang paling tinggi itu di Lombok Utara, seperti itu. Di sini untuk Lombok Utara itu memiliki NDVI tertinggi sebesar 0,83 hingga 0,85 seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan cukup stabil pada setiap tahunnya, tidak mengalami kenaikan yang signifikan ya, ataupun mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi memang cukup stabil saja. Nah, untuk Kota Mataram itu mempunyai NDVI terendah yaitu sebesar 0,40 sampai 0,45 saja. Memang wilayah tersebut didominasi kawasan terbangun dan memiliki RTH yang sangat terbatas dibandingkan wilayah-wilayah lainnya. Kemudian dalam Lombok Utara itu luasnya itu hingga 6 juta hektar, dan untuk Kota Mataram tahun 2021 itu masih mempunyai wilayah 177,844 hektar. Jadi untuk Kota Mataram itu dari 2025 dari 2021 hingga 2025 itu mengalami penurunan wilayah untuk vegetasinya, seperti itu. Nah, untuk penurunan wilayah ini memang mengindikasikan bahwa di sini kan dapat dilihat ya bahwa ada penurunan indikasi dari NDVI seperti itu. Jadi kita dapat melihat bahwa wilayah tersebut itu mengalami perubahan fungsi seperti itu. Jadi maka dari itu lahan NDVI tersebut semakin menyempit seperti itu. Hasil terakhir yaitu untuk peta hasil persebaran intensitas cahaya malam di Pulau Lombok didapatkan dari FIRS, dan di sini didapatkan untuk yang kiri ada 2021 dan 2000 yang kanan adalah 2025 seperti itu. Nah, memang jika dilihat sekilas dapat terlihat ya bahwa Kota Mataram itu mempunyai nilai yang tinggi, dan sekitar Lombok Utara, Lombok Timur, dan di bawah Pulau Lombok itu mempunyai nilai yang terendah seperti itu, dan ini memang selaras dengan nilai LST, UHI, serta NDVI-nya. Jadi untuk itu saya mengklasifikasikannya menjadi 5 kelas menurut Elfrich et al. Pada tahun 2017. Nah, di sini ada nilai abu-abu tua, biru, hijau, kuning, putih yang mengindikasikan dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Untuk satuannya sendiri yaitu dengan nanowatt per sentimeter persegi, yaitu dari nilai 1 hingga nilai 100 seperti itu. Nah, di sini didapatkan dari kelima kelas tersebut, dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Memang Kota Mataram, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, mengalami atau mempunyai nilai tertinggi, yakni sebesar 10,56 hingga 15,12 nanowatt per sentimeter persegi. Dan wilayah tersebut masuk ke kelas sedang, tapi meskipun masuk ke kelas sedang, wilayah Kota Mataram ini jauh di atas kabupaten lain, apalagi di Lombok Utara, yaitu mempunyai nilai terendah sebesar 0,34 hingga 0,53 nanowatt per sentimeter persegi seperti itu. Luasannya untuk Kota Mataram itu mempunyai luasan sebesar 471,819 hektar. Ini hampir mencakup seluruh kota seperti itu. Untuk tren VIRS-nya sendiri, untuk Kota Mataram itu memang mengalami peningkatan pada tahun 2021 hingga 2025 sebesar 4 poin. Dan untuk semua kabupaten itu cukup didominasi kelas sangat rendah. Dan hal ini berarti kan bahwa aktivitas manusia itu terpusat hanya di Kota Mataram dan kota-kota besar lainnya seperti itu. Untuk grafik tren tahunannya didapatkan pada tahun 2021 hingga 2025. Di sini ada tiap wilayah ya. Saya mengidentifikasi untuk tiap wilayah di tiap tahunnya pada 5 tahun, dan didapatkan bahwa UHI di Kota Mataram itu berfluktuasi. Namun memang trennya ini naik gitu dari tahun 2021 hingga 2025 sebesar 3,13 naik dari 1,38 derajat Celcius ke nilai 3,13 derajat Celcius seperti itu. Dan terdapat suhu pada tahun 2024 seperti itu, dan di sini didapatkan dia mengalami penurunan meskipun sedikit. Untuk NDVI-nya pada semua wilayah itu memang relatif stabil karena memang tidak ada deforestasi yang masif atau bertahap ya. Jadi maksudnya itu di wilayah Lombok itu untuk penggundulan hutannya itu masih regenerasi seperti itu.
Dan untuk Lombok Utara itu konsisten ya, dia bukan atau tidak termasuk wilayah UHI gitu. Jadi dia itu non UHI. Kemudian dari sini kita dapatkan bahwa semak di sini kita mendapat kesimpulan bahwa jika nilai NDVI itu rendah, nah dia itu kemungkinan atau jika nilai di sini didapatkan kesimpulan bahwa ketika nilai NDVI rendah, mayoritas di suatu wilayah itu akan mempunyai atau mengalami kenaikan suhu gitu. Jadi dia tuh mempunyai nilai suhu yang tinggi gitu dan dia mempunyai nilai intensitas cahaya malam yang tinggi seperti itu. Dan kebalikannya, jika dia itu tidak mempunyai nilai NDVI yang tinggi atau dia memiliki nilai NDVI yang rendah, dapat dipastikan bahwa nilai nilai intensitas cahaya malam serta nilai suhunya itu pasti tinggi seperti itu. NDVI UH ini memang korelasinya itu negatif sedang kuat gitu. Dia sebesar 0,631. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tapi untuk First UHI-nya itu mempunyai nilai 0,276. Nah, memang nilai ini tuh dia tuh berarti kan bahwa 20% itu mempunyai korelasi seperti itu. Nah, tapi meskipun hubungannya itu positif, tapi hal ini tuh masih termasuk lemah seperti itu. Nah, kalau korelasi NDVI UHI itu termasuk korelasi yang tinggi sebesar minus 60% gitu. Jadi memang perbandingannya itu cukup jauh seperti itu. Di sini saya juga membandingkan data yang sudah didapatkan data suhu udara dari BMKG. Nah, di sini dapat dilihat ya bahwa suhu udara yang ditangkap dari AWS itu mengalami penurunan nih. Uniknya di bulan Juli Agustus atau di bulan-bulan yang memiliki kemarau tinggi itu dia tuh mengalami penurunan suhu. Nah, hal ini dikarenakan seperti yang sudah saya sebutkan tadi bahwa Pulau Lombok itu merupakan cukup dapat disebut menjadi pulau kecil namun dia tuh memiliki topografi yang unik gitu. Jadi dia tuh pulau tapi dia mempunyai gunung aktif yang tinggi gitu. Nah, hal ini juga berakibat menjadi karakteristik dari wilayah tersebut ketika di musim kemarau, dia itu pada siang hari memiliki nilai atau suhu udara itu yang tinggi gitu atau panas. Dan ketika malam dia tuh mempunyai nilai suhu udara itu rendah atau bisa jadi hingga mendekati 0 derajat Celcius seperti itu. Nah, jadi karena data AWS ini memang direkap per bulannya dan kita kurang tahu ya bahwa nilai ini tuh didapatkan di siang hari atau malam hari seperti itu karena memang dia itu summary atau perekapan dari nilai rata-rata satu bulan. Jadinya didapatkan bahwa pada bulan Juli Agustus itu suhu udara itu lebih rendah dibandingkan bulan-bulan lainnya atau bulan-bulan basah seperti itu. Nah, juga hal ini juga dikarenakan dan suhu udara rata-rata itu berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Seperti itu. Di sini untuk menutup presentasi ini saya akan menjabarkan tiga poin kesimpulan yang saya dapatkan yaitu yang pertama dari didapatkan UHI tertinggi itu berada di Kota Mataram dengan nilai mediannya itu sebesar 3,13 derajat Celcius dengan luasan sebesar 326,728 hektar pada tahun 2025. Dan untuk Lombok Utara itu memiliki nilai suhu terendah atau non UHI ya hingga minus 4,25 derajat Celcius. Jadi karena dia minus jadi dia bukan UHI seperti itu. Nah, untuk polanya sendiri cukup konsisten di setiap wilayah pada tahun 2021 hingga 2025. Poin kedua yaitu korelasi antara NDVI dan UHI itu berkorelasi negatif kuat yang bernilai sebesar minus 0,631 dengan R kuadratnya itu sebesar 0,398. Nah, jadi di sini juga meskipun dia berkorelasi negatif, tapi dia dapat disimpulkan bahwa vegetasi itu mempunyai andil untuk mengendalikan suhu atau thermal permukaan melalui evapotranspirasi seperti itu. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa ketika NDVI lemah, maka nilai suhu udara itu akan semakin tinggi seperti itu atau semakin kuat. Jadi untuk poin ketiganya korelasi antara VIRS
dengan UH itu memang berkorelasi positif namun lemah dengan nilai sebesar 0,276 dan dengan R kuadratnya sebesar 0,076 atau 7% seperti itu. Jadi hal ini berarti kan bahwa aktivitas manusia itu bukanlah faktor yang mendominasi pada skala pulau seperti itu, tapi memang cukup signifikan di pusat kota seperti Kota Mataram. Ini merupakan daftar pusaka yang saya gunakan. Dan sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada kritik dan saran, mohon disampaikan, bisa hubungi saya, ataupun silakan tinggalkan komentar dan kita dapat berdiskusi bersama atau sharing session ya. Karena memang manusia itu tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.